Ikut jalan-jalan sambil belajar tentang standar nasional Indonesia yuk. Sekitar puluhan sobat-sobat kita jalan-jalan ke pabrik-pabrik dan belajar tentang standar nasional Indonesia. Wah, kelihatannya seru nih. Sobatin, kalian tahu tidak tentang Standar Nasional Indonesia atau SNI? Itu apa sih? Hayo, SNI merupakan standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Ternyata setiap produk, baik itu barang maupun makanan yang ada di Indonesia harus memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, pada 2 Mei lalu, Badan Standarisasi Nasional atau BSN mengadakan Jambore Generasi Muda Andalan atau GEMA SNI yang bertempat Taman Budaya Sentul City Bogor. Jambore ini diikuti 400 peserta dari 4 sekolah dasar. Jadi kita mengenalkan standarisasi sejak mereka kecil, karena itu penting. Dasar-dasarnya bukan bagaimana mereka membuat standar dan sebagainya, tapi mereka adalah pengguna produk ya. Dan mereka harus tahu mana produk yang baik, mana produk yang tidak baik. Dan untuk itulah kita ajak anak-anak ini untuk mengenal bagaimana standar itu berperan di balik layar, jadi di produksi. Di Jambore GEMA SNI ini, para peserta diajak keliling pabrik loh. Ada yang ke pabrik pembuatan sepeda, pabrik helm, dan pabrik makanan. Wah, seru ya! Seperti sobat-sobat dari SDN 11 Pekayon. Mereka diajak keliling pabrik makanan dan minuman ringan. Di sana mereka bukan hanya melihat proses pembuatan makanan atau minuman saja, tapi mereka juga diajarkan bagaimana cara memilih makanan yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Wah, ternyata berkunjung ke pabrik sangat menyenangkan ya. Seperti sobat kita Bagus Aditya Anggi Saputra, atau yang dikenal Agus. Agus sangat antusias sekali berkunjung ke pabrik loh, karena ini merupakan pengalaman pertamanya. Bisa ceritain nggak sih tadi Bagus habis berkunjung dari mana? Dari pembuatan minuman dan makanan dari Garuda Food. Saya melihat pembuatan para jenis makanan atau minuman. Mulai sekarang kalian harus teliti sebelum membeli suatu produk. Kalau kalian suka membeli makanan, kalian harus pastikan ada label halalnya atau tidak. Terus kalian juga harus memperhatikan komposisi pembuatan dan kandungan gizinya. Nah, kalau kalian sering beli mainan juga harus teliti apakah ada logo SNI-nya atau tidak. Misalnya standar nasional Indonesia yang lebih kualitasnya paling baik atau sangat baik. Yang pasti aman dikonsumsi, jadi aman, ramah lingkungan. Jika kita memakainya itu tidak membuat cedera, ramah lingkungan, terus aman untuk dikonsumsi, bisa dipakai untuk di jalan raya, kualitas yang baik, terus bermutu. Semoga bermanfaat ya Sobatin.
Sobatin pasti bingung kan? Apa ya sebenarnya boneka yang tadi aku mainkan? Itu namanya Peppermint Puppet, Sobatin. Peppermint Puppet ini adalah teater boneka yang berasal dari Yogyakarta. Berdiri sejak tahun 2006, Peppermint Puppet Theater ini sudah pentas ke beberapa negara loh. Perbedaan Peppermint Puppet dengan teater boneka tangan adalah Peppermint Puppet tidak ada dialog dalam pementasannya dan hanya menggunakan gerak-gerik serta mimik. Di setiap pementasan kita selalu melakukan eksperimen-eksperimen untuk membuat karakter baru. Jadi kalau Unyil kan dia satu karakter untuk banyak cerita tuh. Tapi kalau di Peppermint satu karya pertunjukan bonekanya akan selalu berbeda gitu. Akan selalu bikin karakter baru. Menurut Kak Ria, selama ini Peppermint Theater lebih suka mengangkat kisah-kisah orang Indonesia, baik tentang kesehariannya, sejarahnya, atau mimpi-mimpinya. Ketika aku datang ke Padepokan Seni Bagong Kussudiarjo, Yogyakarta, Kak Ria dan teman-temannya ini sedang latihan untuk pementasan selanjutnya loh. Ceritanya tentang Muharitika atau yang berarti korban. Kelompok asal Yogyakarta ini mengajak penonton untuk membuka lembaran sejarah Indonesia yang suram pada 1965. Dan yang lebih menarik adalah ketika semua diceritakan tanpa narasi atau dialog. Jadi emosi dibangun lewat boneka dan para pemainnya. Karena kami ngerasa dengan teater boneka tuh lebih banyak hal yang bisa di-share ke lebih banyak orang gitu. Nggak cuman spesifik cuman untuk anak-anak aja gitu. Ada satu lagi yang unik nih Sobatin. Jadi teknik yang digunakan oleh Peppermint Puppet ini adalah teknik yang diadaptasi dari Jepang. Namanya bunraku. Wah, lucu dan keren ya Peppermint Puppet ini. Sayangnya di Indonesia sendiri pementasan Peppermint Puppet Theater ini baru di 3 kota, yaitu Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Buat kamu yang tinggal di kota-kota lain, sabar ya. Tetap di Teen Voice ya, karena setelah ini ada profil dari sobat kita.